Terra Infinita, sebuah konspirasi mengenai bumi berbentuk datar dan tidak terbatas. Penggagas peta Terra Infinita ini adalah seorang pria bernama Claudio Nocelli, pria asal Argentina yang sangat memilai teori konspirasi. Seperti yang kita lihat di peta ini, bumi atau benua yang kita hidup sekarang ini dikelilingi oleh tembok atau kutub khas yang kita ketahui sebagai Antartika. Berbeda dengan peta yang kita ketahui, peta yang kita huni sekarang memiliki 3 gerbang menuju ke benua-benua yang tidak kita ketahui, dan kontinen ini diberi nama The Second Gate. Setiap benua di Second Gate memiliki cerita tersendiri. Seperti Moving Land of Thought, layak namanya, pulau ini bisa bergerak menjauh dan mendekat. Ancestral Republic, pulau ini adalah tempat pulau semua bermula, di mana manusia diciptakan, dan juga tempat Tapal Nabi Nuh berada. Lalu selanjutnya ada Ancient Land of Anak, Pitatia, Asgard, dan ada Geminia. Jika kalian berhasil berlayar melewati setiap gerbang dalam benua dan mengeksplorasi setiap pulaunya, selamat. Kalian telah berhasil melewati Known Land dan juga Second Gate. Namun apakah perjalanan kalian berakhir? Tentu tidak. Karena Terra Infinita adalah sebuah peta yang memiliki 178 benua, dan petanya sebesar peta di gambar ini yang kalian lihat. Jadi, sejauh mana kalian yang berlayar untuk mencari One Piece? Bumi sebenarnya bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Selama beberapa tahun terakhir, telah ada debat berkelanjutan mengenai bentuk bumi, dengan beberapa yang meragukan apakah itu bulat atau datar. Meskipun ada yang berspekulasi tentang keberadaan teori konspirasi, bayangkan jika ada lebih dari 7 benua. Beberapa mengusulkan bahwa Antartika sebenarnya bisa menjadi tembok es yang sangat besar, menyembunyikan keberadaan benua-benua tambahan di belakangnya. Secara hipotetis, jika seorang berhasil menyeberangi penghalang es ini, mereka mungkin akan menemukan keberadaan 20 benua tersembunyi yang telah terlindungi dari pengetahuan kita. Tanah-tanah misterius ini telah memicu berbagai teori, menyarankan bahwa mereka bisa berisi makhluk purba, makhluk asing, dan peradaban-peradaban canggih. Selain itu, konsep yang menarik mengusulkan bahwa 7 benua yang saat ini kita huni mungkin mirip dengan peternakan atau perusahaan besar dimiliki dan dikendalikan oleh sekelompok kecil keluarga yang sangat kaya. Para elit kaya ini kabarnya berasal dari benua-benua yang misterius dan belum terungkap. Hal yang paling tidak logis dalam proyeksi teori bumi datar adalah cara mereka menggambarkan siang dan malam. Dalam proyeksi cahaya matahari versi bumi datar, digambarkan penyebaran cahaya matahari berbentuk melonjong. Padahal secara fisika maupun praktek kehidupan sehari-hari sifat dan penyebaran cahaya adalah sama rata. Bisa dilihat dalam praktek ilustrasi yang mereka buat sendiri memperhatikan penyebaran cahaya yang sama rata. Tetapi kenapa dalam proyeksi animasi mereka menggambarkan cahaya matahari berbentuk lonjong di bidang yang datar? Bahkan di versi animasi yang lain digambarkan cahaya matahari melengkung di bidang yang datar. Yang dimana hal ini hanya bisa terjadi apabila bumi berbentuk bulat dan terdapat lengkungan. Lalu, bagaimana ceritanya cahaya bisa melengkung atau berbentuk oval atau lonjong? Mau heran? Tapi kaum Dolmo,